itu apa sih? Kakak akan menerangkan magnet itu apa sih ya. Magnet itu sebetulnya merupakan suatu benda yang terdiri dari dua kutub. Ada kutub utara dan kutub selatan. Kutub itu letaknya ada di ujung benda. Lalu benda-benda yang berbentuk magnet itu ada yang berbentuk batang. Jadi seperti ini. Jadi ini batang. Lalu yang kutub utaranya itu yang warnanya merah ini. Ini kutub utara. Sini itu kutub utara. Lalu yang hitam atau yang biru tua ini kutub selatan. Ini yang bentuknya batang. Lalu juga ada yang bentuknya tapal kuda seperti ini. Kalau tapal kuda ini seperti ini sebetulnya sepatu kuda. Jadi kalau adik-adik ngelihat kuda atau pernah naik kuda, itu pakai sepatu juga. Bentuknya seperti ini. Lalu kutubnya itu juga di ujung-ujung sini. Ada yang warnanya merah, itu utara. Yang hitam, ini selatan. Lalu juga ada yang bentuknya cincin, seperti ini. Nah, kalau bentuknya cincin ini di mana sih letak kutubnya? Letaknya kutubnya di sebelah sini sama sebelah sini. Jadi ada di permukaan sebelah sini dan di permukaan sebelah sini. Yang permukaan sebelah sini warnanya merah, yang sebelah sini warnanya biru atau hitam. Jadi sama aja. Nanti yang warnanya merah itu utara, yang warnanya gelap itu selatan. Kadang ini bukan merupakan cincin tapi tertutup kayak koin, duit koin itu yang kecil. Kemudian juga ada yang berbentuk jarum. Seperti apa sih kok dibilang jarum? Jarum itu sebetulnya batang tapi ujungnya tajam. Kan jarum itu ujungnya tajam. Itu untuk apa? Jadi kalau adik-adik melihat kompas ya, kompas itu di dalamnya ada kayak jarum gitu, jadi ada batang yang ujungnya tajam-tajam. Ya, itu dikatakan magnet yang bentuknya jarum. Dan semua kutub-kutub itu ya, punya kemampuan, yaitu menarik benda di sekitarnya. Di dalam magnet ini itu ada suatu benda yang sangat kecil-kecil gitu ya. Itu merupakan suatu magnet yang kecil-kecil itu, ada yang menghadapnya rata, tapi juga ada yang menghadapnya nggak rata. Nanti itu yang menyebabkan adanya medan magnet. Ada yang magnet tetap, juga ada yang magnet tidak tetap. Jadi kalau magnet tetap seperti ini, sifatnya magnet terus ya. Jadi sampai kapan saja sebelum dia rusak itu tetap magnet. Tapi juga ada yang dikatakan magnet tidak tetap. Jadi magnet tidak tetap itu contohnya ini ya. Ini tuh kalau pernah melihat peniti itu juga sebutnya bersifat magnet ya, tapi tidak tetap. Jadi adik-adik lihat ini kan, ini paperclip atau jepitan kertas. Ini juga sebetulnya bersifat magnet, tapi sifat magnetnya tidak tetap. Kenapa? Karena ini kalau ada dua seperti ini nggak saling tarik menarik. Tapi kalau ini ditempel ini nih, ya, maka ini akan bersifat magnet, bisa nempel seperti ini. Ini yang dikatakan ini benda magnet permanen atau magnet tetap, sedangkan ini itu benda-benda yang bersifat magnet tidak tetap. Kemudian magnet-magnet ini menyebabkan gaya magnet. Jadi gaya tadi ada gaya yang menarik, ada yang gaya yang saling tolak menolak. Ini sifat dari kutub magnet. Jadi nanti kalau ada suatu kutub magnet yang sejenis, jadi sama, jadi kutub utara dan kutub utara, itu akan saling tolak menolak. Kutub selatan dengan kutub selatan juga saling tolak menolak. Tetapi kalau kutub utara dan kutub selatan didekatkan, itu saling tarik menarik. Itu sifat dari magnet. Jadi tarik menarik atau tolak menolak itu tergantung dari letak kutubnya. Ya,
Ini kalau ada kutub utara dan kutub utara, nanti akan terjadi tolak menolak. Jadi seperti ini, lihat. Nah, itu tolak menolak. Lihat. Pelan-pelan. Ya, itu kalau kutubnya sama. Tapi kalau kutubnya beda, ini yang merah sama yang hitam, ya, kelihatan nanti. Ya. Ini deketin, pelan-pelan, ya, ditarik. Ini juga begitu, ya, ini juga begitu. Ya, itu sifat dari kutub magnet. Ya. Jadi kalau yang bentuknya ini, yang ini seperti ini kalau antara biru dengan yang gelap dengan yang gelap, ini akan tolak menolak seperti ini. Jadi dilihat. Nggak mau dia. Tapi kalau yang biru sama yang ini, yang biru, ya, yang warnanya gelap, ini yang lalu kita deketin, lengket ya. Tapi kalau yang beda, yang sama, nggak mau dia. Coba ke balik lagi. Jadi kalau sama dia nggak mau. Ya, namanya itu yang tolak menolak ya. Lalu tadi juga saya katakan bahwa ada magnet permanen, ada magnet permanen ya, seperti ini magnet permanen ya. Lalu yang bukan magnet permanen ini tadi ya. Jadi dia akan bersifat magnet kalau di dekatnya ada magnet ya. Jadi seperti ini. Ini enggak sifat magnet ya. Kalau dia sifat magnet kan tarik gitu ya. Tapi dia nggak sifat magnet ya, dideketin nggak apa-apa. Kedua ini saling nggak tarik menarik. Tapi kalau ini kita deketin seperti ini, terus ini kita dekatkan lagi, ketarik ya. Nah itu ya, ketarik seperti ini. Ini adalah sifat dari kutub magnet ya. Jadi ini kalau kita sambung-sambung juga bisa ya, seperti ini dicantolin gitu ya. Nih, ini ada peniti, nyantol juga sama seperti ini ya. Juga ada benda logam ya seperti ini, tapi nggak bersifat magnet sama sekali ya. Ini pernah lihat uang ini kan? Oh ini nggak bersifat magnet sama sekali ya. Dan ditempel ya, nggak mau. Ini juga nggak mau ya. Jadi kalau seperti ini nggak mau dia ya. Tapi kan beda dengan ini ya. Ini tadi kalau kita tempel, lalu ini kita tempel lagi, ikut ya. Tapi kalau ini nggak mau dia. Ya. Jadi kalau di dalam nanti kalau sudah besar akan tahu ya. Ini itu yang disebut nanti material ferromagnetik ya. Jadi sifat material ferromagnetik itu mempunyai sifat magnet yang permanen. Itu ferromagnetik. Lalu ada sifat yang paramagnetik. Jadi paramagnetik itu sifat kemagnetannya hanya sebentar. Ya. Jadi kalau diganggu saja seperti ini, itu bisa disebut sebagai paramagnetik. Jadi para itu sebetulnya setengah, jadi setengah magnet. Tapi ini nanti penting sekali di dalam teknologi ya. Itu yang paramagnetik. Sedangkan yang ini itu yang dikatakan diamagnetik, jadi tidak punya sifat kemagnetan sama sekali ya. Ini ada kertas seperti ini ya. Ini ada magnet, lalu di atasnya ada kita kasih kertas seperti ini ya. Ya kita masukkan di dalam ini, lalu di atasnya kita beri apa? Kita beri serbuk besi gitu, maka akan terjadi gambar yang bagus sekali. Itu letak medan-medan magnetnya itu kelihatan, jadi arah medan magnetnya. Jadi untuk magnet yang seperti ini, jadi magnet batang seperti ini ya. Jadi kalau magnetnya batang seperti ini, itu kutub utaranya itu medan magnetnya keluar. Sedangkan yang kutub selatan itu medan magnetnya. Simsalabim, kilik-kilik jadi apa?